saya jadi yang pertama ya. Saya di sini ngambil judul I want to be a good candidate. Itu maksudnya saya ingin menjadi pelamar kerja yang baik. Nah, ini nama saya Ardan Rizky dari Stand Up Bisa Mandiri Jakarta. Nah, yang pertama itu sebelum kita ngelamar, kita harus tahu dulu apa itu perbedaan CV, resume, and cover letter. CV itu yang kita tahu namanya kan kurikulum vitae. Dia itu adalah dokumen yang meng-highlight akademik kita, karir akademik kita, histori pekerjaan dan pencapaian yang telah kita ambil selama kita bekerja. Ini biasanya kalau di negara Amerika, Kanada gitu, dia dikhususkan buat jadi posisi di akademis sama seorang peneliti. Ini contoh TV. Dia di sini ada educationnya, terus ada histori pekerjaannya. Dia pernah di foundation professor, terus profesor antropologi. Terus dia juga masukin publikasi buku yang dia punya. Itu ada 4 buku contohnya. Lanjut ke resume. Resume ini sebenarnya sama kayak CV, cuman bedanya dia itu lebih ringkas dari CV. Dia cuman 1 atau 2 halaman, isinya pekerjaan, terus skill yang dimiliki, sama kenapa sih kita harus masuk ke perusahaan itu. Ini contohnya dari si resume. Di sini ada sini ada paragraf tentang diri dia, pekerjaan sebelumnya. Menjadi Indonesia. Kalau di Indonesia itu sendiri makanya apa sih, CV atau resume kan? Yang kita tahu biasanya di Asia, khususnya Asia itu dia menggunakan keduanya, CV sama resume. Jadi yang kita tahu contoh CV di Indonesia itu banyak dari ada highlight pekerjaannya, ada summary-nya, ada kontaknya, ada skillnya, lengkap kalau di Indonesia. Nah, terus apa sih yang harus ada di CV? Yang pertama udah pasti kontak kita, yang tadi email, nama, nanti ada contohnya. Terus personal profile, pengalaman kerjanya, pendidikan, terus ada skill yang dimiliki, sertifikat profesional khusus yang pernah diikutin, sama portofolio. Biasanya kalau portofolio ini orang yang pengen berprofesi, entah dia fotografer atau web programming atau orang fashion. Nah, ini 6 hal yang harus dihindari nih di dalam pembuatan CV. Yang pertama, typographical error. Jangan sampai CV kita salah ketik. Terus yang kedua, dishonesty. Ini kesalahan, nggak nyambung. Yang ketiga, not customized. Yang ketiga ini yang biasanya rawan nih. Biasanya orang Indonesia cuma bikin satu CV buat semuanya. Dia masukin CV ini ke sini, masukin CV ini ke sana. Jadi satu CV buat semuanya. Itu salah tuh. Terus yang keempat, unrelated work experience. Ini kita ngelamar jadi seorang IT, tapi pengalaman seorang barista, seorang admin dimasukin itu jangan sampai, karena nggak ada hubungannya sama sekali sama pekerjaan yang kita ikutin, yang kita lamar nantinya. Terus yang kelima itu hobi sama minat. Yang hobi sama minat ini perusahaan sebenarnya bodo amat, mau hobinya apa, mau minatnya apa tuh perusahaan nggak pengen tahu, itu urusan pribadi aja. Nah, yang terakhir, media sosial.
Tapi media sosial ini opsional sebenarnya. Kenapa opsional? Karena kayak yang tadi, dia portofolio. Media sosial bisa jadi portofolio kita untuk meyakinkan perusahaannya. Misalkan tadi fotografer kan, fotografer udah pasti dia masukin hasil-hasil fotonya ke Instagram media, atau ke Facebooknya, atau ke Twitternya. Atau kita juga bisa masukin apapun di media sosial. Yang penting media sosialnya jangan alay. Itu jadi minus banget di mata perusahaan, apalagi khususnya HRD-nya. Di hari cari kerja itu yang pertama udah pasti ikhtiar, usaha. Yang kedua, setelah usaha udah pasti kita harus berdoa. Kita udah usaha, kita udah berdoa, belum ada jawabannya, ya udah berserah diri, tawakal. Jadi 3 hal ini juga jangan dilupain. Oke. Thank you. Terima kasih udah mau dengerin materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat pelamar, syarat-syarat untuk memenuhi lamaran yang diinginkan ini, dan ini juga termasuk lowongan pasti mungkin dari dia nih logo dari tanda tangan ini seharusnya bukan seperti ini, dia di tengah nutupin tanda tangan. Untuk selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf kalau ada salah kata atau materi kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih Saudara Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan waktu yang tepat mengirim email dan bagaimana yang baik. Saya sendiri, saya Mustafa Manan, saya mahasiswa dari STNK Nusa Mandiri Jakarta. Nah, pertama, sekarang kita coba perhatikan email yang berikut ini. Ada 3 email, contoh email di sini. Contoh email di sini menurut saya itu kurang tepat atau kurang baik jika kita ingin melamar pekerjaan. Kenapa? Karena contoh yang sebelumnya itu menurut saya, yang pertama, subjek tidak spesifik, tidak lengkap atau bahkan kosong. Yang kedua, tidak ada teks di body email. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata yang tidak formal. Dan yang terakhir, nama email tidak profesional. Dan juga foto profil, bahkan bukan foto profil dia sendiri. Pastikan tentang pemanfaatan job portal dalam mencari pekerjaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eki Tri Kurniawan. Saya sedang menjalani pendidikan di STNK Nusa Mandiri Jakarta di teknologi komputer. Ini beberapa contoh website terpercaya dari beberapa job portal. Sebenarnya banyak sih job portal yang lain. Yang ini saya masukkan ke dalam materi ini. Apa itu job portal? Suatu website, job portal adalah suatu website untuk kebutuhan mencari informasi pekerjaan. Job portal sendiri merupakan sebuah situs dengan fungsi utama meletakkan informasi khusus yang sesuai dengan kebutuhan orang yang mengaksesnya. Next.
Kenapa melalui job portal? Melalui job portal itu kelebihannya sangat mudah, yaitu lebih murah. Kenapa murah? Karena kalian tidak perlu membuang-buang ongkos atau membuang-buang waktu untuk mendatangkan ke lokasi pekerjaan tersebut. Lebih banyak pilihan. Yang kedua, lebih banyak pilihan. Kenapa lebih banyak pilihan? Di situ kalian bisa mencari pekerjaan dengan apa yang sesuai dengan latar belakang kalian. Lebih cepat. Lebih cepatnya yaitu HRD mungkin cepat merespon lamaran kalian. Lowongan pekerjaan lebih sesuai. Lowongan pekerjaan lebih sesuai yaitu di situ banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mungkin cocok dengan latar belakang atau bakat-bakat kalian. Next. Cara menggunakan job portal. Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana sih menggunakan job portal tersebut. Nah, di sini saya mencontohkan Jobstreet. Nah, di sini kalau kalian udah punya akun Jobstreet, kalian bisa langsung masuk saja. Jadi kalian memasuki email kalian. Di passwordnya